Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PKS TV, dimanapun berada, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Senang sekali bisa bersilaturahim kembali di channel PKS TV. Malam hari ini, Alhamdulillah saya ditemani oleh tim produksi PKR DPD PKS Kabupaten Bogor, Ustadz Ivan Fahdian, Ustadz Saifullah dari PKS TV Bogor, juga Ustadz Kiswo dari PKS TV, insya Allah. Barakallah. Malam hari ini, Alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam program Taujih Tarawih Online yang digelar selama bulan suci Ramadan, insya Allah. Malam hari ini, sengaja kita menghadirkan Ustadz muda, seorang da'i. Beliau adalah Ustadz Khozin Abu Fakih LC. Dan Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Ustadz Khozin yang ditunggu-tunggu oleh para netizen Kabupaten Bogor, juga mungkin sobat PKS TV se-Indonesia. Beliau ini adalah seorang da'i, alumni LIPIA. Beliau juga adalah salah seorang pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera, bidang kaderisasi. Kesibukan beliau selain menjadi pimpinan Pondok Pesantren At-Tarbiyah di Bandung saja, beliau juga adalah seorang penulis dan penerjemah buku. Salah satu bukunya adalah buku pintar calon penghuni surga. Cukup tebal dan cukup menarik juga. Insya Allah bisa dimiliki. Ya. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita akan menyimak bersama taujih dari beliau, Ustadz Khozin Abu Fakih LC, tentang maqasid syariah, insya Allah. Harapannya adalah kita semuanya, sobat PKS TV, masyarakat yang bisa menyimak acara ini, bisa mengambil hikmah-hikmah yang akan disampaikan oleh beliau. Maqasid syariah, tujuan-tujuannya syariah, tujuan kenapa kita bersyariah. Ya. Lebih jauh nanti insya Allah akan beliau sampaikan kurang lebih sekitar 30-40 menit ke depan. Ya. Dan di akhir taujih, insya Allah, sobat PKS TV akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Ya. Silahkan ditulis dan langsung disampaikan di kolom chat. Ya. Tapi sebelumnya jangan lupa, ya, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sobat TV, pemirsa yang sudah melakukan like, share, and subscribe channel PKS TV ini. Nah, yang belum, jangan lupa, jangan ketinggalan. Masa kalah sama artis-artis yang sudah tembus sampai 1 juta saja. Ini insya Allah channel PKS TV ini insya Allah memberikan manfaat yang banyak insya Allah. Oleh sebab itu, yang belum, jangan sampai ketinggalan untuk like, share, and subscribe channel TV ini. Baik, sobat PKS TV, marilah sama-sama kita simak taujih dan pemaparan maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah yang akan disampaikan oleh Ustadzina Al-Kiram, Ustadz Khozin Abu Fakih LC. Untuk Ustadz, kami persilahkan waktu dan taujihnya. Falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi
wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita membersamai bulan Ramadan dalam situasi yang istimewa pada tahun ini, karena mudah-mudahan dengan peristiwa yang ada pada kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala double pada kita semuanya. Pahala yang pertama adalah pahala dari niat kita dan tekad kita untuk mengoptimalkan bulan Ramadan bersama masyarakat, memakmurkan masjid dengan taraweh, dengan tadarrus, dan dengan berbagai macam kegiatan. Dan itu kita niatkan sejak awal, sejak bulan Rajab kita niatkan, kita akan memakmurkan masjid, kita akan mengoptimalkan bulan Ramadan seoptimal kemampuan kita. Namun ketika menjelang bulan Ramadan, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita berupa wabah virus corona, sehingga keputusan para ulama, keputusan para pemimpin bahwa kaum muslimin dianjurkan dan sangat diharapkan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan bersama keluarga di rumah masing-masing. Dengan begitu, mudah-mudahan Allah tetap memberikan pahala kepada kita atas niat kita, dan Allah memberikan tambahan berupa kegiatan-kegiatan kita di rumah pun ternyata itu memberikan dampak yang luar biasa untuk keluarga kita, untuk diri kita, dan ternyata dengan itu kita punya kreasi baru, yaitu melakukan dakwah secara online lebih masif dan lebih luas terjangkau oleh masyarakat. Mudah-mudahan dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita mengandung banyak hikmah yang kita dapatkan. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan tetap memelihara dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesempatan pada kita, memberikan karunia kepada kita bisa membersamai beliau nanti di surga. Allahumma amin. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu diturunkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya terkait dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Di samping itu, terkait dengan syariat saum di bulan Ramadan, di tengah-tengah ayat tentang saum Allah juga menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Di samping itu kita juga melihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an padamu ya Muhammad agar kamu celaka. Artinya syariat Islam, agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini bukan untuk menyengsarakan manusia, bukan untuk membuat kesulitan bagi manusia, tapi menebarkan rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi seluruh alam semesta ini. Memberikan kemudahan kepada manusia dan menjamin kebahagiaan manusia dalam hidupnya di muka bumi ini dan nanti pada saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak berlebihan kalau seorang ulama Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyatakan asy-syari'atu, syariat, mabnaha wa asasuha, bangunannya dan juga landasannya itu adalah ala masalihil ibad, atas kemaslahatan hamba, fil ma'ashi, dalam kehidupan di muka bumi ini, wal ma'adi, dan kehidupan setelah kematian.
wa hiya adlun kulluha. Agama Islam, syariat Islam itu seluruhnya adil. Wa rahmatun kulluha, semuanya rahmat. Wa hikmatun kulluha, dan semua itu hikmah. Karenanya tidak ada satupun syariat Islam yang mencelakakan manusia. Bahkan ketika ada syariat Islam yang karena situasi dan kondisi manusia tidak memungkinkan untuk melaksanakannya, maka Allah memberikan rukhsah kepada manusia agar dia bisa memungkinkan untuk melaksanakannya. Ya, misalnya ketika seseorang tidak bisa sholat dengan berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Ketika sholat dengan duduk juga nggak bisa, maka sholat dengan berbaring. Ketika sholat berbaring nggak bisa juga, maka dengan isyarat. Kalau dengan isyarat masih nggak bisa juga, kelihatannya orang seperti itu sudah layak untuk disolati. Karena itulah maka kalau kita lihat secara keseluruhan tentang ajaran Islam, semuanya adalah untuk kemaslahatan hamba, kemaslahatan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala nggak butuh bantuan manusia. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, andaikan manusia ini semuanya dan jinnya itu kualitasnya itu seperti orang yang paling bertakwa di antara umat manusia ini. Jadi semuanya rata seperti itu, kualitasnya sekualitas orang yang paling bertakwa, itu nggak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Dan andaikan seluruh manusia dan jinnya itu semuanya dengan kondisi orang yang paling jahat, semuanya seperti itu, tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun juga. Karena itulah maka sesungguhnya seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala, seluruh ajaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia, untuk kebaikan umat manusia. Bahkan kita akan bisa mengatakan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya untuk kemaslahatan umat manusia. Karenanya orang-orang yang ulul albab menyatakan ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini semuanya itu sia-sia. Bahkan termasuk pada kali ini Allah menciptakan satu virus kecil yang namanya corona. Ternyata hikmahnya sangat besar untuk kita semua. Banyak hikmah yang kita dapatkan. Salah satu hikmah untuk saya pribadi, ternyata dengan adanya virus corona ini, saya bisa menyelesaikan terjemahan satu buku. Artinya banyak banget kalau kita renungkan, nggak ada yang sia-sia. Apalagi syariat Allah Subhanahu wa taala yang memang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan umat manusia, itu semuanya pasti membawa keberkahan bagi umat manusia, membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, lantas kenapa ada sebagian orang yang mengkampanyekan atau mempromosikan bahwa Islam itu menyengsarakan umat manusia? Atau ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa Islam itu menyengsarakan. Islam itu merepotkan. Islam itu beban. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini menurut saya kira-kira ada penyebabnya. Yang pertama, kemungkinan karena salah paham terhadap Islam. Karena kesalahpahaman itulah akhirnya dia menduga bahwa Islam itu menyengsarakan dirinya, Islam itu menjerumuskan dia dalam kebinasaan. Dan kenapa timbul salah paham ini? Timbul salah paham bagi orang awam itu kadang-kadang karena ada arus informasi-informasi dari orang-orang yang memang sengaja ingin mengesankan bahwa Islam itu kejam, Islam itu tidak menghargai perempuan, Islam itu bla bla dan seterusnya. Akhirnya kemudian terbentuk sebuah opini sebagian masyarakat bahwa Islam itu menyengsarakan. Ya, kalau dulu waktu saya masih kecil itu ada nyanyian-nyanyian tentang seorang ibu tiri. Ibu tiri itu kejamnya luar biasa.
Dan karena ibu tiri digambarkan, dibuat cerita, dibuat drama, dibuat kisah-kisah, judul-judul kisah bahwa ibu tiri kejam. Sampai pernah saya nonton sebuah film dulu waktu masih kecil itu, siapa lupa saya pemainnya itu, kalau nggak salah si artis yang agak kecil-kecil itu, Anggara, Ateng kalau nggak Bayu salah ya. Anggara. Ateng ya. Itu mengatakan bahwa kejamnya ibu tiri tak sekejam ibu kota. Ya, karena gambaran-gambaran itu akhirnya terpersepsikan oleh anak-anak bahwa yang namanya ibu tiri itu pasti kejam. Padahal nggak semuanya. Mungkin ada satu dua yang ibu tiri itu kejam, ada. Tapi banyak juga ibu tiri itu yang baik, soleha, dan macam-macamnya. Karena itulah maka biasanya muncul persepsi jelek itu karena memang ada yang sengaja menghembuskan. Ya. Nah, karena itulah maka diharapkan orang-orang yang memahami Islam dengan cara yang benar, memahami Islam dengan cara yang moderat, memahami Islam dengan sumbernya yang asli, ini harus gencar menyebarkan Islam ke tengah-tengah masyarakat agar pemahaman, kesalahpahaman tentang Islam itu bisa diluruskan. Penyebab yang kedua bisa jadi karena salah dalam penerapan. Ada sebagian orang yang ketika menerapkan Islam diterapkan secara kaku, letterlek, dan tidak memahami maqasidus syariah. Karena tidak memahami maqasidus syariah, akhirnya Islam itu terkesan jumud, Islam itu terkesan kemudian kaku dan lain sebagainya, sehingga di sini sebagian orang yang belum paham dengan Islam memandang kok begitu sulit ya Islam. Ya saya sampai satu ambil contoh saja, meskipun ini adalah khilaf di kalangan para ulama, dan kadang-kadang orang itu nggak menerima khilaf itu. Padahal khilaf itu pasti ada. Nggak mungkin bisa dihindari. Tapi ketika orang memaksakan dengan pendapatnya, disinilah yang kadang-kadang menimbulkan persepsi Islam itu sulit. Saya ambil contoh tentang yang populer menjelang berakhirnya Ramadan itu biasanya tentang zakat fitrah. Zakat fitrah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang makanan pokok dan diberikan kepada yang berhak. Itu adalah malam Lebaran atau pagi menjelang sholat Id. Tapi kita bisa lihat saat itu jumlah masyarakat sedikit. Karena jumlah masyarakat sedikit, maka bisa zakat itu ditunaikan itu malam hari Idul Fitri selesai dibagi. Tapi ketika masyarakat Islam sudah mulai berkembang lebih banyak, maka rumit kalau kemudian zakat fitri itu ditunaikan atau dilaksanakan semuanya mengambil waktu malam hari menjelang Lebaran atau pagi hari Lebaran. Bisa-bisa keluar dari waktunya. Karena itulah kemudian para ulama berijtihad akhirnya mengizinkan untuk pembagian zakat fitrah itu boleh 2 hari, 3 hari, 4 hari sebelum Lebaran. Bahkan kalau kita lihat di kalangan mazhab 4 sampai ada yang mengatakan boleh zakat fitrah itu ditunaikan di awal bulan Ramadan. Karena itulah maka kita lihat, karena zakat fitrah itu kalau dari sisi maqasidus syariahnya bahwa adalah untuk kemaslahatan fakir miskin, kemaslahatan para penerima zakat, dan untuk membersihkan orang-orang yang bersaum dan orang yang punya agar kekurangan-kekurangan dalam saum itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Nah, karena tujuannya seperti itu, ketika jumlah masyarakat makin besar, kemudian kebutuhan juga makin beragam, karena itulah maka para ulama beristihad bahwa zakat fitrah boleh ditunaikan pertengahan bulan Ramadan boleh, atau kemudian ditunaikan dengan harga nilainya, sehingga tidak dengan beras, tapi dengan uang boleh dilakukannya. Ini bertujuan untuk maqasidus syariah. Tapi kalau kemudian kita tidak membuka keran tentang maqasidus syariah, semuanya kekeh pada letterlek lafadznya, maka bisa jadi nanti akan terkesan Islam itu sangat menyulitkan. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Islam itu sangat mudah. Dan karena mudah itulah maka kita lihat, kita bisa melihat ajaran Islam itu kadang-kadang ada yang memang terlek banget sehingga menerapkannya dengan kaku, ada juga yang melihat maqasid syariah sehingga terkesan fleksibel, modern. Tentunya bukan tasahul, memudah-mudahkan, bukan. Tapi tetap dalam koridor ajaran Allah Subhanahu wa taala, dalam koridor yang ditetapkan oleh para ulama. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak nanti contoh-contoh yang bisa kita angkat terkait dengan kenapa Islam itu terkesan menyulitkan, kadang-kadang karena penerapan yang terlalu kaku. Karena kalau terlalu kaku juga repot nanti kalau haji, ya Mina itu ya segitu-gitunya. Kalau kemudian diperluas lagi ada Mina Jadid, nah itu enggak, itu bid'ah. Itu tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjidil Haram kalau di masa Rasul juga ya segitu-gitunya. Tapi kalau kemudian masyarakat banyak, akhirnya masjidnya diperluas. Bahkan boleh jadi nanti semua akan ada lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Sehingga semua itu kita lihat dari aspek maqasid syariah. Insya Allah kalau kita memahami tentang maqasid syariah bahwa tujuan syariat itu sesungguhnya adalah untuk kemaslahatan hamba. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga itu adalah karena ya kalau misalnya karena salah pahaman nggak ada, salah penerapan juga nggak ada, dan termasuk salah penerapan ini ya pernah saya tulis dalam satu buku yang saya kasih judul Poligami Solusi atau Masalah. Poligami itu syariat Islam yang sesungguhnya untuk masalihul ibad, kemaslahatan hamba. Namun kadang-kadang karena salah penerapan, sehingga tidak menjadi sebuah solusi bagi masalah, tapi menimbulkan masalah yang lebih besar. Kenapa? Karena salah dalam penerapan. Dia hanya mempertimbangkan pertimbangannya sepihak. Karena pertimbangannya sepihak, ya namanya sepihak itu batil. Harusnya rameha. Kalau haknya sepi, nah berarti batil. Harusnya rameha. Pertimbangannya itu jangan sepihak. Karena kalau pertimbangan sepihak itu batil. Nah, ketika penerapannya salah, akhirnya apa? Akhirnya ketika melakukan poligami, akhirnya kemudian bercerai dengan istri yang pertama, anaknya kemudian berantakan, kemudian bla bla dan seterusnya. Akhirnya masyarakat mengatakan, oh ternyata ajaran Islam poligami itu menyengsarakan umat manusia. Ini kan karena salah penerapan. Dan karena itulah maka ketika seseorang menerapkan sesuatu dengan salah, saya khawatir, jangan-jangan ini jadi memberikan saham pada masyarakat yang salah paham, kemudian memahami Islam itu menyengsarakan. Nah, yang ketiga, kalau tidak ada kesalahpahaman, juga tidak ada salah penerapan, ternyata masih menganggap bahwa Islam itu menyengsarakan, boleh jadi karena hatinya yang lagi sakit. Karena kalau hati lagi sakit, maka ajaran yang benar pun dirasa salah. Sebagaimana orang kalau lisannya lagi sakit, lidahnya lagi sakit, maka minuman yang segar pun terasa pahit. Orang kalau matanya lagi sakit, maka dia pun bisa mengingkari sinar matahari di pagi hari. Bukan karena mataharinya nggak ada, tapi karena memang matanya lagi sakit. Karena itulah maka kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang enggan mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang enggan mengikuti ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran membahasakan hati mereka lagi sakit. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk mengantar masalihul ibad ini di antara para ulama yang populer itu banyak maqasid syariah itu terfokus pada al-kulliyatul khamsah, yaitu kebutuhan primer manusia yang 5, yaitu hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzuddin, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan atau menjaga keturunan, kemudian menjaga harta, menjaga akal. Ini dinamakan al-kulliyatul khams. Namun ternyata ada yang menyebutkan 6, yaitu keturunan dan kehormatan itu dua-duanya, sehingga 6.
Dan kenapa para ulama menyebutkan maqasidus syariah itu untuk menjaga 6 atau 5 hal tadi itu, karena 6 atau 5 hal tadi itu kalau dilanggar itu hukumannya tegas di dalam Islam. Misalnya tentang agama, ada hukuman orang-orang yang murtad. Tentang jiwa, ada hukuman kisos. Tentang keturunan, itu ada hukuman orang yang berzina. Tentang kehormatan, ada hukuman orang yang menuduh orang berzina. Tentang harta, ada hukuman tentang orang yang mencuri. Kemudian tentang akal, ada hukuman untuk orang yang minum khamar menghilangkan akalnya. Nah, sehingga maqasidus syariah dalam pembahasan banyak ulama itu terkait dengan 5 kebutuhan pokok dasar manusia itu. Namun ini pembahasan kuliatul khamis itu skalanya individu. Kalau kita skalanya sudah bermasyarakat lebih luas, maka ada banyak maqasidus syariah yang secara rinci dijelaskan, misalnya tentang kebebasan, tentang hak asasi manusia. Ini juga masuk dalam maqasidus syariah. Intinya bahwa maqasidus syariah itu adalah untuk kemaslahatan hamba waktu di dunia ini dan tentunya nanti setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maqasidus syariah. Nah, gimana teorinya untuk mencapai maqasidus syariah ini? Nah, teori untuk mencapai maqasidus syariah ini kalau kita pelajari dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah untuk menjadikan maqasidus syariah ini tercapai, beliau awali dengan pertama menyampaikan dakwah itu kepada keluarga dekat. Kemudian beliau membentuk generasi yang mendukung dakwah dan siap memperjuangkan dakwah, yang kemudian beliau kumpulkan dalam pertemuan kolosalnya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian setelah itu membesar, kemudian mulai dakwah secara terang-terangan, kemudian masyarakat mulai tahu secara umum tentang dakwah Islam. Setelah itu kemudian beliau hijrah ke Madinah, kemudian punya basis teritori di Madinah, punya institusi di Madinah, dan akhirnya mengembangkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, salah seorang tokoh pembaharu yang pernah saya terjemahkan buku-bukunya, salah satunya ada buku tentang Risalah Ta'alim, itu beliau unik untuk mencapai masalihul ibad, kemaslahatan hamba ini. Beliau membuat sebuah rancangan kerja yang luar biasa, dari mulai perbaikan diri, perbaikan keluarga, membimbing masyarakat, kemudian membebaskan tanah air, kemudian memperbaiki pemerintahan, kemudian mengembalikan persatuan, kemudian sampai pada kepeloporan internasional. Ini semuanya dirancang agar kemaslahatan hamba terjaga. Kenapa? Karena ada di antara manusia itu ketika diingatkan, diajarkan dengan cara damai, dengan cara yang baik, mau. Tapi ada yang butuh kekuasaan agar dia bisa terkondisi untuk tidak membahayakan orang lain. Karenanya dibutuhkan pemerintahan. Nah, karena itulah maka bangsa Indonesia ketika mendeklarasikan kemerdekaannya, kemudian memproklamasikan kemerdekaannya itu, maka para pendiri bangsa kita itu menyebutkan untuk mencapai masalihul ibad, kemaslahatan hamba di Indonesia, maka dirumuskanlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di muqaddimahnya dijelaskan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya adanya pemerintahan itu dimaksudkan agar warga negara Indonesia semuanya, yang kaya, yang miskin, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, yang penting warga negara Indonesia itu harus dilindungi. Jangan kemudian diremehkan karena masyarakat kecil, masyarakat yang tidak terkenal, kemudian seolah-olah kematiannya itu dilupakan begitu saja, diremehkan begitu saja tanpa mendapatkan perhatian. Padahal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini kalau kita lihat urutannya, itu mirip-mirip juga dengan apa yang disampaikan dalam Risalah Ta'alim tadi itu. Bahwa untuk mencapai masalihul ibad,
Kalau dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dibentuklah pemerintahan, agar dengan pemerintahan itulah maka kemaslahatan hamba terjaga. Karena itulah maka tugas pemerintahan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itulah maka warga Partai Keadilan Sejahtera berupaya agar mereka juga ikut mengontrol pemerintahan yang ada, bahkan di beberapa daerah juga memimpin pemerintahan yang tujuannya untuk menjaga masalihul ibad, kemaslahatan hamba, di mana itulah tujuan Allah menurunkan syariat ke muka bumi ini. Bahkan partai ini dinamakan Partai Keadilan Sejahtera. Itu boleh jadi mengambil inspirasi, Allah alam ya, boleh jadi mengambil inspirasi dari salah satu maqasidus syariah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Quraisy. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif wal ya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka semuanya menyembah Rabb, Tuhan atau Tuhan rumah yang mulia ini, yaitu alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan mereka dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutan. Ibadah itu adalah tugas manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun orang akan bisa ibadah dengan tenang, dengan tertib kalau perutnya terisi. Makanya at'amahum min ju'. Dan agar perutnya terisi, maka perlu melaksanakan visi kedua dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Masyarakat harus sejahtera. Minimal kebutuhan pokoknya terpenuhi. Kalau kemudian kita putuskan PSBB, maka seharusnya dengan PSBB ini pemerintah dan kita semuanya bahu-membahu untuk membantu masyarakat yang terdampak karena keputusan ini. Karena mungkin ada masyarakat kita yang pendapatannya harian akan terkendala sehingga tidak mendapatkan pendapatan lagi. Ini perlu dibantu. Dan begitu seterusnya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nama partai ini sejahtera. Kemudian wa amanahum min khauf, ini kalau kemudian negara ini merasa dilindungi, warganya merasa dilindungi, merasa dibela, maka akhirnya mereka merasa aman. Kalau keadilan ditegakkan, keadilan diterapkan, keadilan ini benar-benar terwujud dalam pemerintahan, dalam peradilan, dan semuanya diterapkan tentang keadilan, maka akhirnya masyarakat akan merasa aman. Dan karena itulah maka pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan tujuan daripada diturunkannya syariat Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ke muka bumi ini untuk masalihul ibad, kita bisa wujudkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bisa menjadikan negara ini adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita bersama-sama saling menghargai. Dan saya kira semua agama itu bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Karena itulah, andaikan orang-orang Nasrani mengajarkan anak-anaknya dengan ajaran Nasrani yang sesungguhnya, orang-orang yang lainnya mengajarkan sesuai dengan agamanya, benar-benar sesuai dengan agamanya, insya Allah kita bisa hidup rukun dan kemaslahatan hamba bisa terpenuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita di bulan Ramadan ini. Allah mengangkat wabah corona dari bangsa kita, bangsa Indonesia, dan dari seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri Indonesia negeri yang kuat, negeri yang maju, negeri yang berjaya, negeri yang bisa ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sehingga kita inginkan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang akan memimpin negara-negara yang lain mencapai kejayaan dan kemakmuran di muka bumi ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Yang benar punya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Ustadz Fauzin Abu Faqih yang sudah menjelaskan maqasid syariah, betapa kita penting dengan maqasid syariah di dalam pengamalan ajaran Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mengimplementasikan syariat Islam dengan tidak dimudah-mudahkan, juga dengan tidak diberat-beratkan. Artinya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Sehingga ketika kita mau membantu orang lain pun tidak perlu ya Ustaz ya, berpikir ini orang Islam atau bukan orang Islam ya gitu. Tapi apalagi dalam masa sekarang ya, maka bantulah saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan, sehingga inilah bentuk dari aplikasi maqasid syariah Islam sebagai rahmatan lil alamin yang dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan menjadi motivasi kepada seluruh kader, pemirsa, sobat PKS TV di dalam nilai-nilai Islam. Ya Ustaz ya. Baik, sobat PKS TV yang berbahagia, 30 menit kemudian, insya Allah masih ada waktu. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Dan mohon maaf kepada Sobat PKS TV, tidak semuanya nanti mungkin pertanyaan bisa kami bacakan, kami sampaikan kepada Ustaz. Ya. Karena waktu kita hanya sekitar 20 menitan, ya, insya Allah. Baik, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, pertanyaan dari Saudara Ahmad Fatoni, Ustadz Ahmad Fatoni. Ini orang Kabupaten Bogor nih, Ustadz. Pertanyaannya adalah, semoga Ustadz Fauzin sehat ya, selalu ya. Dalam menyikapi terkait corona, untuk larangan ibadah di masjid, bagaimana aturan seorang ulama? Ya, dalam menolak atau mengikuti himbauan itu. Karena di lapangan realisasinya banyak ulama yang berdalil sendiri-sendiri. Sakar PTW gitulah, Ustaz bahasanya. Nah, bagaimana ini, Ustaz? Ya, terus sekalian, ya memang ini sifatnya kan ijtihad. Halo, suara masih jelas? Masih jelas, Ustaz? Masih jelas. Suara jelas ya? Ijtihad memang beragam, namun kita mengikuti jumhur ulama bahwa MUI sudah memberikan fatwa, kemudian dari organisasi Partai Keadilan Sejahtera juga DSP sudah memberikan fatwa, dan fatwa itu berdasarkan kajian-kajian yang mendalam, berbagai dalil yang lain sebagainya. Karena itulah maka berdasarkan fatwa para ulama tersebut bahwa yang namanya ibadah itu ya di rumah sekarang, bukan di masjid. Ya, kalau di masjid itu bisa jadi nilainya nanti bukan ibadah. Kenapa? Apalagi kalau kemudian di masjid itu tidak dilaksanakan protokol kesehatannya, nggak dilakukan, social distancingnya nggak dilakukan, kemudian apalagi physical distancingnya juga nggak dilakukannya, maka bisa jadi ini nilainya bukan nilai lagi ibadah. Kenapa? Karena membahayakan lebih besar daripada tidaknya. Karena itulah maka ini pentingnya maqasid syariah itu di sini, bahwa ibadah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kemaslahatan hamba. Karena itulah maka dalam beberapa ibadah yang sifatnya ada pilihan-pilihan
Dan dalam situasi dan kondisi yang memang tidak memungkinkan, maka para ulama kemudian berijtihad menemukan pola-pola yang memang diizinkan secara syariat itu sendiri. Misalnya ketika lagi berperang, sholatnya bentuknya berbeda, sholat khauf misalnya. Ketika safar, maka sholatnya dijamak di qashar. Dan begitu seterusnya. Semuanya ada aturannya, ada syariatnya. Karena itulah maka kalau saya pribadi lebih cenderung ikutilah fatwa para ulama yang sudah mengkajinya demikian luar biasa. Kemudian penjelasan dari para ahli tentang penyebaran virus corona ini itu sangat-sangat luar biasa dan itu sudah terbukti di berbagai negara. Sehingga kadang-kadang ada orang yang secara klinis dia itu tidak ada tanda-tanda. Dia membawa virus itu. Nah, karena imunitasnya tinggi, bagus, maka virus itu nggak berpengaruh terhadap dirinya. Tapi virus itu terbawa oleh dia. Ketika bersentuhan dengan yang lain, berinteraksi dengan yang lain, maka virus itu pun bisa berkembang kepada orang lain. Dan orang lain itu kalau imunitasnya rendah, orang itu yang terkena. Karena itulah maka, ya apapun alasannya, kalau kemudian alasan yang membuat memang benar, para sahabat dulu yakin banget bahwa kematian itu Allah yang menjamin. Tapi para sahabat itu kalau mau perang itu latihan, itu membawa pedang, pakai baju, mengatur strategi, kemudian berusaha memenangkan pertarungan, dan mereka tetap yakin kalau sudah waktunya mati. Kalau belum waktunya tidak akan. Namun tidak ada satupun riwayat ya, dari sahabat maupun dari salafun saleh tabi'in yang mengatakan misalnya orang-orang kafir, ini leher saya, silahkan dipenggal. Kalau memang takdirnya mati ya mati. Kalau takdirnya hidup nggak akan bisa. Nggak ada. Semuanya berusaha secara sunnatullah ya, yang berlaku di alam ini, kesehatan dijaga. Bahkan Rasulullah SAW dalam peperangan itu ketika mau melakukan peperangan itu inspeksi dulu. Ada pasukan itu yang nggak cukup umur. Itu dipulangkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang memang nggak memenuhi syarat, dipulangkan juga oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena diinginkan, inilah aturan-aturan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal itu ada, tapi Rasulullah SAW mengingatkan, ikat dulu ontanya baru tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian pertanyaan dari Pak Fatoni. Yang kedua, Ustaz, pertanyaannya adalah dari Stiono Hussein. Apakah mungkin implementasi syariah nasional Indonesia yang plural, meskipun cenderung liberalis bahkan ke kiri-kirian? Daya dukungnya mungkin dari pemerintah, Ustaz. Jadi kalau mau menerapkan maqasid syariah di Indonesia, ya, apakah memungkinkan jika pemerintahnya itu ini lebih ke mengutamakan pluralisme yang cenderung liberalis atau ke kiri-kirian atau komunis? Bagaimana, Ustaz? Ya, ikhwas sekalian, kita tidak perlu menyalahkan sebuah keadaan. Bahwa bagaimana kita memanfaatkan keadaan itu untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Dan bahwa kita ingin memajukan negara kita ingin memberikan sumbangsi bagi kejayaan negeri kita, itu adalah tugas dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Kalau kemudian ternyata pemerintahan kita tidak sesuai dengan cita-cita bangsa kita, ketuhanan yang Maha Esa, ya, di sila pertamanya, kemudian mencoba menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa itu dengan tafsiran-tafsiran yang dipaksa. Di sini yaitu ada di DPR, MPR, kita mencoba melakukan kontrol pada pemerintahan yang ada. Kira-kira yang salah yang mana? Ya semuanya punya potensi untuk salah. Kita juga punya potensi untuk salah, semuanya punya. Namun bagaimana kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, bekerja sama, mengambil sisi-sisi positif yang ada, kita dukung. Yang negatif,
Ayo sama-sama kita perbaiki. Jadi tidak perlu saling menyalahkan, tapi kita perlu saling menyolehkan. Jadi, jangan saling menyalahkan, tapi saling menyolehkan. Karenanya satu ungkapan yang perlu kita kita ingat-ingat, jangan mengutuk kegelapan, tapi coba nyalakan dan terang. Jadi jangan hanya mengutuk kegelapan, tapi coba nyalakan dan terang. Kira-kira dalam situasi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Peran apa yang bisa kita mainkan? Kontribusi apa yang bisa kita berikan? Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Yunus Perumnas. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Yunus dari Jonggo mau bertanya, kenapa keadilan itu susah ditegakkan? Apanya yang salah? Atau di mana kesalahannya, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, dari Bapak Yunus. Ya, salahnya tentu yang salah yang nggak benar, Pak, ya. Tentu yang salah dan yang tidak benar. Karena kalau kita kemudian mencari yang salah yang mana, yang jelas yang salah yang nggak benar. Ya, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadilan itu kenapa susah ditegakkan? Ya. Keadilan itu bukan susah ditegakkan. Tapi kadang orang yang menegakkan itu yang belum mau menegakkan keadilan atau masyarakatnya memang belum siap menerima keadilan. Ya kadang-kadang ketika penegak keadilan itu adil, itu masyarakatnya justru malah yang nggak adil memang protes. Sehingga disinilah memang perlu sebelum membentuk sebuah pemerintahan yang kuat, yang kokoh, maka memang pendidikan ini perlu ditegakkan. Pendidikan ini perlu kalau digalakkan, jangan ya, karena galak jadinya ya, perlu diperluas. Yang termasuk cita-cita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ini harus didukung dengan berbagai macam pihak, sehingga masyarakatnya siap untuk menerima keadilan, dan akhirnya kalau masyarakatnya siap menerima keadilan, lahir juga para pemimpin yang siap untuk menegakkan keadilan. Jadi Rasulullah SAW itu bayangkan ya, di Mekah itu ketika masih sendirian dan beberapa orang saja melihat kedoliman di mana-mana, Rasul tidak hanya mengutuk bahwa ini dolim, ini enggak, tapi Rasul terus kemudian melakukan pendidikan kepada masyarakat, melakukan dakwah di tengah masyarakat, terus begitu, akhirnya lahirlah manusia-manusia baru yang siap untuk menerima keadilan dan siap untuk menegakkan keadilan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Itulah jawaban untuk Bapak Yunus Perumnas. Selanjutnya pertanyaan dari Musyafa Aris Dasir Gunung Putri. Bertanya, Ustadz, mumpung ada Ustadz nih katanya. Saya sering transaksi dan harus membuat DP uang muka. Jika transaksi batal, maka hangus. Bagaimana hukumnya? Ini diatur tidak dalam syariah, Ustadz? Demikian, Ustadz, pertanyaannya. Ya, sebetulnya yang seperti itu dilihat dulu di perjanjian sebelumnya, dan bagus kalau membaca fatwa DSN MUI. Itu ada dijelaskan di fatwa-fatwa ulama Indonesia, itu ada tentang model-model transaksi. Karena itulah maka ya kalau saya belum bisa mengatakan gimana-gimananya, karena itu model transaksinya kayak apa, perjanjian awalnya gimana, kemudian lain sebagainya, dalam kasus apa dan sebagainya, sehingga saya belum bisa memutuskan tentang itu. Bahwa secara umum memberikan uang muka dalam sebuah transaksi itu sah-sah saja. Yang penting proses dan prosedurnya diikuti. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya. Jadi silakan Pak Dasir bisa membaca fatwa MUI ya, Ustaz ya? DSN, Dewan Syariah Nasional. BSN Nasional. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Faisal.
Ini pertanyaan hampir mirip dengan Ustadz Fatoni. Ini terkait dengan kader, Ustadz. Apabila kader masih ada yang tambeng, bahasa apa itu tambeng? Tambeng dengan bayan untuk beribadah di rumah. Bagaimana nih, Ustadz? Ya, tinggal diingatkan aja kan. Jangan disalahin saja. Ingatkan, disolehkan, ya. Disolehkan. Kalau kita berdoa, mudah-mudahan bisa bersama-sama untuk memerangi virus corona. Kita berusaha bersama-sama dengan warga masyarakat untuk memperkecil tingkat penyebaran virus ini. Sekali lagi, kalau beribadah itu jangan pakai perasaan. Beribadah itu pakai ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, tanyakan kepada para ulama. Dan dari para ulama sudah ada. Dan maka ada yang pada ini ibadahnya di rumah Allah. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaan dari Haris Bandung. Kalau membahas tentang syariah, kalau membahas tentang syariah yang diusung oleh PKS, oleh HTI, oleh NU, Muhammadiyah, bedanya di mana sih, Ustadz? Gitu. Kok nggak bisa disatukan masing-masing gitu? Ya, begitu, Ustadz. Sebetulnya tidak ada beda. Bedanya itu hanya dalam sisi istilah. Bedanya itu hanya dalam hal-hal yang sifatnya kecil sebetulnya. Karena itulah maka saya tertarik dengan ungkapan ya penulis Risalah Ta'lim mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu jangan sampai menyebabkan perpecahan dalam agama, jangan sampai menyeret pada permusuhan dan kebencian. Karena masing-masing berdasarkan ijtihadnya dan setiap mujtahid mendapatkan pahalanya. Boleh didiskusikan, didialogkan, diseminarkan, tapi harus tetap dalam naungan cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan tolong menolong untuk mencapai kebenaran. Kalau kita mau mengikuti dalam literatur para ulama, perbedaan itu sejak zaman dulu sudah ada. Misalnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai perang Ahzab, dikepung, gitu ya. Maka beliau mengatakan kepada para sahabat, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, ketika sudah mulai berjalan, ternyata belum sampai ke Bani Quraidah, waktu asar sudah tiba, bahkan waktu asar sudah mulai terus beranjak. Kalau mereka terus melakukan perjalanan sampai ke Bani Quraidah, bisa jadi sholat asarnya di luar waktu asar. Karena itulah maka para sahabat terbagi dua. Ada yang kemudian mengambil letterlek ungkapan para sahabat, ungkapan Rasulullah SAW, yaitu pokoknya sholat di Bani asar di Bani Quraidah, meskipun di luar waktu asar. Ini mengambil letterlek. Tapi ada yang mengambil bukan letterleknya, tapi makosidnya. Sesungguhnya yang dimaksud Rasulullah SAW itu adalah agar kita mempercepat langkah kita sehingga kita bisa memenuhi sholat asar di Bani Quraidah. Artinya sampai Bani Quraidah waktu asar masih tiba. Karena itulah nyatanya sekarang waktu asar sudah tiba, mereka pun sholat. Jadi para sahabat sebagian sholat, sebagian menunda sholatnya di Bani Quraidah. Nah, ketika keduanya sampai kepada Rasulullah SAW, Rasul tidak menyalahkan yang satu dan juga tidak menyalahkan yang lain. Semuanya diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin tidak terjadi perbedaan pendapat, tidak mungkin. Kenapa? Karena bahasa syariat itu sangat luas, sangat luas. Saya ambil contoh, mohon maaf. Kalau contoh saya, karena ini sudah waktunya malam, nggak apa-apa, saya contohkan makanan. Saya biasanya mencontohkan kue donat. Jadi, ada kue donat terkenal, katakanlah kue donat Khozin, ya, terkenal di mana-mana. Akhirnya permintaan banyak, tapi karena permintaan banyak, saya baru bisa merekrut pegawai beberapa orang. Pegawai saya itu saya ajarin langsung bikin kue donatnya, sehingga mereka bisa bikin kue donat persis mirip kayak saya. Namun,
karena permintaan semakin luas, akhirnya orang minta agar saya nulis buku resep pembikinan kue donat Khozin. Saya tulislah resep pembikinan kue donat Khozin. Terus saya sebar ke berbagai penjuru. Nah, ibu-ibu pemirsa sekalian, ketika ibu-ibu pegang resep pembikinan kue donat itu, membacanya dengan seksama, terus bikin kue donat berdasarkan resep itu, saya yakin tetap rasanya nggak sama. Beda. Tetap beda rasanya. Meskipun resepnya sama. Bahkan kadang-kadang ada kreasi. Ibu-ibu yang hidupnya di tengah kebun stroberi, maka kue donatnya cenderung rasa stroberi. Ibu-ibu yang hidupnya di tengah kebun coklat, kue donatnya cenderung rasa coklat. Tapi selama bahan bakunya kue donat, tetap katakan kue donat. Kita yakin yang bisa memahami Islam 100% itu hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa menerapkan Islam 100% itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dekat dengan Rasulullah adalah para sahabat, karena mereka melihat langsung bagaimana Rasulullah menerapkan Islam dan bertanya langsung pada Rasul kalau mereka nggak paham. Namun setelah generasi para sahabat adalah generasi tabi'in, tabi'in itu adalah generasi pembaca resep pembikinan kue donat. Generasi pembaca teks Al-Quran dan As-Sunnah. Karena membaca teks Al-Quran dan Sunnah, maka di sini ada cita rasa yang berbeda. Karena cita rasa yang berbeda, selama masih terwadai oleh redaksinya, selama masih terwadai oleh syariat, maka insya Allah kita telah katakan dia adalah saudara kita ahlus sunnah wal jamaah. Karena masih mengakui Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Ya, kita nanti menjelang akhir Ramadan biasanya suka ada khilaf tentang kapan kita berhari Idul Fitri. Kita semuanya sepakat bahwa kita akan berhari Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal. Sepakat semuanya. Nggak ada khilaf. Tapi persoalannya adalah tanggal 1 Syawalnya nanti itu jatuhnya pas tanggal berapa? Hari apa? Nah, ini ada yang menggunakan ru'yah. Ada yang menggunakan hisab. Yang menggunakan ru'yah juga itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan kesatuan ru'yah di seluruh dunia. Ada yang mengatakan setiap daerah dengan ru'yahnya masing-masing. Yang hisab pun ada perbedaan pendapat tentang hisab. Kalau hilal masih di bawah ufuk sekian derajat, itu sudah masuk tanggal 1 atau belum? Nah, ini semuanya perbedaan pendapat dan ini sesuatu hal yang nggak mungkin bisa dihindari. Karena itulah mari kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Kita amalkan apa-apa yang sudah kita sepakati dan kita toleransi dalam hal yang kita masih perselisihkan selama bukan masalah-masalah yang bersifat prinsip. Selama masih merujuk pada Quran dan Sunnah, maka dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sudah keluar dari Quran dan Sunnah, dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Halo? Suara saya masih jelas, Baik, sahabat KSTV. Mohon maaf, signal Ustaz Khozin. Kurang ini, Ustaz. Jaringan kayaknya, Ustaz. Kurang stabil. Oh, nggak stabil ya? Tapi tadi sudah ketangkep ya? Sudah, Ustaz. Baik, sahabat KSTV. Waktu juga yang memisahkan kita. Baik, terima kasih Ustaz Khozin Abu Fakih yang telah memberikan taujih kita dan menjawab pertanyaan dari Ustaz Ahmad Fatoni, Ustaz Yunus, Ustaz Siono, Ustaz Faisal, Ustaz Basir yang telah bertanya di kesempatan hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya dari Sobat PKS TV yang dapat menyimak dan mohon maaf jika ada kekurangan karena jaringan atau sinyal yang terjadi sehingga ada gangguan sedikit di siaran di channel PKS TV ini. Baik, terakhir Ustaz Khozin. Ya. Mohon closing statement atau pesan-pesan
untuk masyarakat Indonesia terkait penerapan maqasid syariah di Indonesia ini? Ya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan khawatir bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah untuk kedamaian. Bahkan penghormatan dalam Islam adalah assalamualaikum. Artinya semangat kami umat Islam adalah kesejahteraan untuk kalian semuanya. Kita semuanya ingin menebarkan kesejahteraan, kedamaian kepada umat manusia. Kami tidak ingin menimbulkan keonaran. Kami ingin bahwa kita bisa duduk bersama, bahu-membahu untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia, dan tidak akan pernah ada paksaan dalam Islam untuk memasuki agama Islam. Karena itulah maka mari kita bahu-membahu bekerja sama, terutama kita bersama-sama untuk memerangi virus corona ini. Kita bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan bangsa kita bersama-sama untuk memajukan negeri ini sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa mencapai cita-citanya sebagaimana yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya, memberkahi bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan menjadikan negeri Indonesia ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fauzin Abu Fakih yang sudah memberikan tauji, menjawab pertanyaan, dan juga memberikan pesan-pesan kepada seluruh kader, seluruh masyarakat Indonesia agar saling bahu-membahu dan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, insyaallah. Terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan atas ilmu yang sudah disampaikan. Sobat PKS TV, alhamdulillah, semoga apa yang sudah kita dapatkan malam hari ini bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tunjukkan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Dan buktikan di masa kondisi COVID-19 ini, kita memberikan manfaat yang lebih banyak. Minimal saling mendoakan agar kita bisa terbebas diangkat musibah ini, insya Allah. Baik Sobat PKS TV, pemirsa yang masih menyaksikan, jangan lupa besok taujih tarawih online akan kita ikuti bersama Ustadz Dr. Haji Zulkarnain Muhammad Ali MSI. Ya. Dan saya, Sony Afiandono, dibantu oleh Ustadz Ivan Fahdian, Ustadz Saifullah, Ustadz Kiswo dari channel PKS TV, mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.